And hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunu di konten Nunu Zulhilmi dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, kesuksesan King Indonesia ditiru oleh sesama beberapa tim di Asia Tenggara juga, khususnya yaitu yang sering muncul di berita-beritanya dalam pantauan gua, yaitu Malaysia dan Vietnam. Vietnam mencari beberapa pemain keturunan juga, begitu juga pula Malaysia. Namun proses yang mereka alami, proses yang mereka jalani cenderung lebih sering kebanyakan hasilnya tuh tidak memuaskan, ya bisa dibilang tidak berakhir dengan positif lah sob. Oke, berbeda dengan ketika Indonesia mendekati para pemain keturunannya, Indonesia mencari tahu, menyebar di mana aja ada pemain keturunan Indonesia, khususnya di negara Belanda, namun benar-benar diselidiki, dipastikan, terus memenuhi syarat. Tidak begitu untuk Malaysia dan Vietnam yang ingin memperbanyak timnasnya, diperkuat oleh pemain-pemain keturunan sob. Oke, contohnya gini, ini gue bacakan sedikit headline inti beritanya. Malaysia gagal mengambil pemain keturunannya dari negeri Belanda dan pemain Eredivisie Belanda juga, yaitu Mars Deiji, nyebutnya, koreksi kalau gue salah sob, yang bermain di Go Ahead Eagles, merupakan tim di Eredivisie Belanda, Liga Utama Belanda, bermain di Go Ahead Eagles. Namun prosesnya itu gagal, prosesnya itu tidak nyata, tidak terjadi karena dia memang mempunyai keturunan dari negeri Malaysia, entah itu dari kakeknya, entah itu dari siapanya, tetapi keturunannya itu lucu sob. Keturunannya berasal dari generasi keempatnya, sedangkan yang dibolehkan oleh FIFA yaitu dari generasi pertama dan mentok-mentok kedua lah. Nah, gue pengen kalian semua sadar, gue pengen kalian semua tahu bahwa kinerjanya Erick Thohir dan tim untuk mencari pemain, walaupun itu pemain keturunan, bener-bener good banget, bener-bener luar biasa sekali kinerjanya, karena kita nggak pernah dengar sebagai warga Indonesia PSSI udah meminati salah satu pemain keturunan dan pemainnya itu udah setuju, namun nggak lolos ini verifikasi persyaratan oleh FIFA yang benar-benar diajukan untuk menjadikan pemain keturunan di timnas Indonesia, yang dilakukan oleh PSSI itu benar-benar yang mempunyai keturunan langsung, entah itu dari neneknya ataupun orang tuanya itu sendiri. Dan kayaknya manajemen dari Erick Thohir beserta tim, beserta manajemen keseluruhannya benar-benar harus di-applause gitu. Nggak gampang buat kerja kayak gitu, dan terbukti untuk kalian semua pencinta King Indonesia. Lihat nih, ternyata Erick Thohir tuh benar-benar bersama timnya benar-benar solid. Jadi untuk progres 5 tahun ini, 5 tahun kinerjanya Erick Thohir di gelombang pertama, walaupun baru bekerja 1,5 tahun, jalan 2 tahun, itu perlu diapresiasi gitu, karena memunculkan kinerja yang nyata, kinerja yang good, kinerja yang sangat baik gitu. Tidak sembarangan, tim-timnya benar-benar dikontrol, tim-timnya benar-benar mempunyai persyaratan yang amazing gitu sob. Jadi Malaysia aja dan Vietnam pengen mengikuti dari apa namanya, kegiatan dari
kegiatan dari PSSI positif kita untuk mengambil pemain keturunan, namun masih sering sekali ditemui jalan terjal, yaitu kegagalan ya dari tim penyelidik pemain-pemain itu sendiri sering banget melakukan kesalahan. Berarti kalau timnas Indonesia yang dipimpin oleh Erick Thohir melakukan apa ya, hal-hal positif, melakukan sukses dalam mengambil pemain-pemain keturunan, ya perlu kita apresiasi. Jadi untuk saat ini, sampai saat ini, kinerja Erick Thohir yang menuju 2 tahun sekarang ini, gue benar-benar masih puas dengan kinerja Erick Thohir beserta tim. Dia ibaratnya mempunyai target, mempunyai ini loh yang harus dibenahi lebih dulu, yaitu dia mulai bergerak dari tim nasionalnya turun ke liganya, Liga 1, Liga 2. Tetapi benar-benar dari tim nasionalnya mau dimatengin dulu, liganya juga nggak ditinggalin begitu aja, tetap ada pembenahan walaupun bertahapnya kecil ya, karena fokusnya masih di tim pembenahan dari tim nasional itu sendiri, sob. Jadi benar-benar respect banget kalau Erick Thohir beserta timnya yang sekarang saat ini, entah itu tim mencari pemain keturunan, entah itu agen mencari pemain keturunan, entah itu yang terlibat di dalam kantor manajemen PSSI atau sebagainya. Gue puas sih, sob. Untuk sementara statement gue nih untuk saat ini, karena dia menunjukkan kerja nyata yang sangat-sangat very positif, bisa diperpanjang lah di kepemimpinan 5 tahun ke depan. Kita lihat lagi, walaupun 2 tahun sekarang ini masih jalan 2 tahun ya walaupun tindakannya sekarang masih selalu positif, namun kita pantau terus pergerakan pembenahan untuk sepak bola negeri tercinta ini, Indonesia kita ini. Oke sob, kalau menurut gue gitu aja. Menurut kalian gimana? Jaga kesehatan.